Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kedudukan logika dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan logika dalam Islam. Yang pertama, pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logikos. Ya berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan logika, mengenai kata, mengenai percakapan, dan mengenai bahasa. Para ahli juga memberikan gagasan mereka mengenai pengertian logika ini. Di antaranya adalah Jan Hendrik Rapar. Menurutnya, logika adalah cabang filsafat yang menyusun, mengembangkan, dan membahas asa-asa, aturan-aturan formal, dan prosedur-prosedur normatif, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Kemudian ada juga Kai Bertens, menurutnya logika adalah ilmu yang berguna untuk menyelidik lurus tidaknya pemikiran. Kemudian ada I Gusti Bagus Rayu Utama, menurutnya logika adalah ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Kemudian beberapa filsuf mengkategorikan logika ke dalam logika ilmiah dan alamiah. Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa berpikir dengan logika merupakan penarikan kesimpulan sebuah proposisi yang ada atas kesesuaiannya dengan hukum alam. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim dan api sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Dari kisah tersebut, jika dilihat dari logika, tentunya menjadi seperti ini. Nabi Ibrahim adalah manusia. Api menghanguskan benda yang dibakar. Tentunya logika ilmiah menarik kesimpulan bahwa manusia itu dibakar hangus, artinya Nabi Ibrahim juga dibakar hangus. Tetapi sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak hangus. Oleh karena itu, menurut logika ilmiah, peristiwa terbakarnya Ibrahim itu tidak dibenarkan. Namun, dengan kacamata logika alamiah, hal itu dapat dibenarkan dengan memberikan argumen Allah membuat api. Api itu terdiri atas dua substansi, yaitu api dan panas. Api dan panas ini sama-sama diciptakan oleh Allah. Namun secara kondisional dan kepentingan Allah, Allah mengubah sifat api dari panas menjadi dingin. Nah, kemudian setelah pengertian kita akan membahas mengenai objek pada logika. Objek pada logika ini ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dari logika adalah berpikir atau pemikiran tentang ilmu itu. Sedangkan objek formal dari logika adalah metode atau aturan-aturan keabsahan berpikir. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam logika. Nah, macam-macam logika ini dibedakan yang pertama berdasarkan kualitas. Nah, berdasarkan kualitas, logika dibedakan menjadi naturalis dan ilmiah. Naturalis di sini berarti kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan logika bawaan manusia, bukan berdasarkan pengalaman atau eksperimen. Kemudian yang kedua adalah logika ilmiah, lebih menarik logika ilmiah ini lebih menitik beratkan kepada penyusunan hukum-hukum, aturan, patokan, dan rumus-rumus berpikir lurus. Kemudian yang kedua, logika dilihat dari waktunya. Logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional adalah metode atau aturan berpikir logis mengikuti beberapa tokoh klasik seperti Aristoteles, Logikus, dan sebagainya. Kemudian ada logika modern. Nah, dalam logika modern, logika-logika yang berpusat pada Aristoteles atau filsuf-filsuf klasik ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah logika dilihat dari
dilihat dari objeknya, yaitu ada logika formal dan logika material. Logika formal adalah logika yang membicarakan kebenaran sebuah pernyataan dari sisi bentuknya. Sedangkan logika material adalah kesimpulan premis yang ditarik dari substansi atau isi premis-premis yang ada. Kemudian yang keempat, logika dilihat dari dasar pemikiran, yaitu ada logika deduksi dan logika induksi. Logika deduksi adalah penarikan kesimpulan dari premis-premis yang ada. Premis-premis tersebut merupakan sebuah pernyataan umum yang sudah diketahui. Sedangkan logika induksi adalah penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari premis-premis yang bersifat khusus. Kemudian yang kelima ada logika dilihat dari kesimpulannya. Dibedakan menjadi dua, yaitu logika langsung dan logika tidak langsung. Logika langsung yang dimaksud di sini adalah penalaran yang premisnya sebuah proposisi dan langsung disusul dengan proposisi sebagai kesimpulannya. Kemudian ada logika tidak langsung, adalah sebuah penalaran dengan kesimpulannya berdasarkan atas beberapa proposisi. Oke, lanjut kita akan membahas materi mengenai logika dalam studi Islam. Seiring dengan berkembangnya agama Islam dan mulai munculnya polemik mengenai penafsiran Al-Quran dan hadis dalam menjawab persoalan yang semakin berkembang, muncullah berbagai pandangan yang beragam mengenai masalah akidah, fikih, atau masalah penafsiran Al-Quran. Oleh karena itu, memerlukan sebuah inovasi atau pembaruan dalam memecahkan masalah yang semakin rumit tersebut. Misalnya adalah dengan menggunakan logika. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan logika ini di berbagai pandangan. Yang pertama ada logika dalam pandangan kelompok rasionalis. Nah, kelompok rasionalis merupakan salah satu kelompok yang menempatkan logika sebagai alat yang kokoh dalam mencari kebenaran dan sumber epistemologis untuk mendapatkan pengetahuan. Terdapat banyak hadis yang menyatakan bahwa akal atau logika memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, hal inilah yang menjadi landasan kelompok rasionalis seperti para filsuf dan mutakalimun sangat menghormati dan menjadikan logika sebagai sumber pengetahuan dan yang sangat terpercaya. Kemudian yang kedua, ada logika dalam pandangan kelompok tradisional. Kaum tradisional dalam artian ini adalah ahli hadis, merupakan kelompok orang-orang yang berpegang teguh pada teks Al-Quran, sabda Nabi Muhammad, dan fatwa sahabat. Dalam masalah istinbat hukum, mereka lebih mengacu pada athar dan nusus. Penggunaan logika sangat kecil dalam menggali masalah agama. Bahkan yang lebih ekstrim di antara mereka melarang penggunaan logika dan bersandar pada teks lahir kitab suci dan juga teks sunnah. Kemudian logika dalam tinjauan Al-Quran. Dalam istilah ilmu mantik atau logika, manusia adalah hewan yang berpikir. Dengan kata lain, yang menjadi ciri khas sekaligus pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya dalam berpikir dan mengolah serta merealisasikan pemikirannya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyinggung masalah akal. Yaitu yang pertama ada dalam surat Al-Anfal ayat 22 yang artinya seburuk-buruk binatang pada Allah adalah yang tuli, bisu, dan tidak mempergunakan akalnya. Kemudian terdapat juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 28 yang artinya Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan logika atau akal. Dari ayat-ayat Al-Quran ini dapat disampaikan bahwa logika dapat menyelesaikan masalah-masalah praktis yang dihadapi dalam kehidupan. Kemudian ada logika menurut para filsuf atau ahli filsafat. Para filsuf meyakini bahwa logika merupakan wujud metafisik yang menjadi daya luar biasa sehingga ia berpotensi untuk mengetahui kebenaran sejati. Kemudian yang kelima ada logika dalam perspektif mutakalimun dan fuqaha. Para mutakalimun dan ahli fikih tidak begitu menyambut secara antusias konsep logika yang dijabarkan oleh para filsuf. Mutakalimun dan fuqaha memandang bahwa logika bukan
fondasi dasar, tetapi hanya instrumen epistemologi dalam menggali kebenaran yang terdapat dalam wahyu dan juga menimbang baik-baik realitas serta permasalahan di masyarakat. Yang selanjutnya ialah kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, kata ilmu diterjemahkan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan atau science. Sedangkan kata ma'rifah sebagai pengetahuan biasa atau singkatnya pengetahuan atau knowledge. Sementara secara istilah, ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat, sifat, dan makna sebagaimana adanya. Selanjutnya yaitu sumber, sarana, dan metode ilmu pengetahuan. Berdasarkan sumbernya, ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi dua. Ada alam fisik maupun alam non-fisik. Alam fisik ialah alam yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa diindrakan. Sedangkan alam non-fisik ialah hal-hal yang tidak bisa diindrakan, seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada sarana dan metode ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen. Yang pertama ada indera. Indera ini mencakup metode observasi. Dengan panca indera, manusia mampu menangkap objek-objek indrawi melalui observasi. Lalu yang kedua ada akal. Akal mencakup metode logis atau demonstratif. Dengan menggunakan akal, manusia dapat menangkap objek spiritual atau metafisik secara silogistik, yakni menarik kesimpulan tentang hal-hal yang tidak diketahui dari hal-hal yang telah diketahui. Lalu yang ketiga, ada hati. Hati mencakup metode intuitif. Melalui metode intuitif ini, sebagaimana dikembangkan kaum sufi dan filosof, hati akan mampu menangkap objek-objek spiritual dan metafisik. Antara akal dan intuisi, meskipun sama-sama mampu menangkap objek spiritual, keduanya memiliki perbedaan fundamental secara metodologis dalam menangkap objek tersebut. Nah, dalam epistemologi barat, pengetahuan ilmiah hanya bisa diraih melalui indera dan akal saja. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi ilmu. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu metafisika. Metafisika menempati posisi tertinggi. Metafisika ini mencakup ontologi, teologi, kosmologi, angelologi, dan ekskatologi. Lalu yang kedua, matematika. Matematika ini mencakup geometri, aljabar, aritmatika, musik, dan trigonometri. Lalu yang ketiga ialah ilmu fisik. Ilmu fisik ini mencakup fisika, kimia, geologi, geografis, astronomi, dan optika. Dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk tujuan praktis lainnya, banyak para ulama yang mengklasifikasikan ilmu itu sendiri. Salah satunya ialah membagi ilmu menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah ilmu fardu ain. Ilmu ini ialah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim terkait dengan tata cara melakukan perbuatan wajib, seperti ilmu tentang sholat, berpuasa, bersuci, dan sejenisnya. Lalu ada ilmu fardu kifayah. Ilmu ini ialah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Dalam ilmu fardu kifayah, tidak setiap muslim dituntut menguasainya. Yang penting setiap kawasan ada yang mewakili, maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Selanjutnya, ulama lain yang berpendapat mengenai ilmu ada Ibnu Khaldun. Ilmu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 kelompok. Ada ilmu nakliyah, yaitu ilmu yang bersumber dari syara'. Ilmu ini mencakup ilmu tafsir, ilmu qiraah,
ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, bahasa Arab yang mencakup linguistik, gramatika, retorika, dan sastra. Lalu yang kedua, ilmu akliyah atau ilmu falsafah. Ilmu ini ialah ilmu yang bersumber dari pemikiran. Ilmu ini sendiri mencakup ilmu mantik, ilmu alam, metafisika, ilmu instruktif yang mencakup ilmu ukur, ilmu hitung, ilmu musik, dan lainnya. Selanjutnya yaitu menurut Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid ini merupakan seorang cendekiawan muslim asal Indonesia. Beliau mengelompokkan ilmu keislaman menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ilmu fikih. Ilmu fikih ialah ilmu yang membidangi segi-segi formal peribadatan dan hukum. Yang kedua, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sendiri ialah ilmu yang membidangi segi-segi penghayatan dan pengamalan keagamaan yang lebih bersifat pribadi. Lalu ilmu kalam. Ilmu kalam ialah ilmu yang membidangi segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya. Dan yang terakhir, ilmu falsafah. Ilmu falsafah sendiri ialah ilmu yang membidangi hal-hal yang bersifat perenungan spekulatif tentang hidup dalam arti yang seluas-luas. Itu saja yang dapat kami paparkan mengenai kedudukan logika dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat dan menjadi ladang ilmu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.